Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan di dalam kitabnya min alamatil mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'atahu min wujudi zalat. Sebagian daripada tanda-tanda hati, kata beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu tidak sedih atas kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Dan ketika melakukan perbuatan dosa, itu tidak ada di hatinya menyesal. Apabila seseorang itu meninggalkan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan perbuatan-perbuatan amal baik lainnya, dan melakukan perbuatan dosa, melanggar larangan Allah, tidak ada di hatinya penyesalan, tidak ada hatinya sedih, maka ini termasuk tanda matinya hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, man sarathu hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira ketika melakukan perbuatan baik dan merasa sedih, gelisah ketika melakukan perbuatan dosa, fahuwa mu'min, maka itulah orang yang mukmin. Apabila seseorang tadi bersedekah, sholat, ngaji, dan amal-amal lainnya, maka orang itu merasakan gembira. Dan sebaliknya apabila dia melakukan suatu pelanggaran perbuatan dosa, maka hatinya akan gelisah. Tinggal hadis ini kita cocokkan kepada diri kita. Kita sesuaikan, kita hadapkan hadis tadi itu kepada diri kita. Bagaimana hati kita? Apakah hati kita ini yang dimaksud dengan hadis tadi? Ketika melakukan amal baik, senang, timbul kegembiraan. Ketika melakukan dosa, gelisah. Apabila hati kita seperti itu, maka kita tergolong orang yang beriman. Namun apabila hati kita tidak merasakan hal itu, maka diri kita ini masih munafik, dalam arti masih ada nifak di hati kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ketika beliau duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seseorang, yang mana seseorang ini dia mengendarai unta. Setelah sampai, dia mengikat untanya, kemudian dia datang ke Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku telah mengendarai unta selama 9 hari, kemudian aku tambah lagi 6 hari, malam aku tidak tidur, siang aku berpuasa, hanya karena menanyakan 2 hal kepadamu. Kata Nabi, siapa engkau? Kemudian orang itu menjawab, Zaid al-Khalil. Zaid Khalil, yang artinya Zaid kuda. Kemudian kata Nabi, engkau bukan Zaid Khalil, tapi Zaid al-Khair, Zaid yang suka kebaikan. Ayo silakan tanya, kata Nabi. Kemudian orang Zaid tadi menjawab, aku ingin menanyakan orang yang disukai Allah dan orang yang tidak disukai Allah. Kemudian kata Nabi, bagaimana kabar Zaid? Keadaanku baik ya Rasulullah. Aku suka kebaikan. Aku suka kebaikan itu tersebar di mana-mana. Aku suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Apabila aku tertinggal amal kebaikan, maka aku rindu dengan amal kebaikan itu. Apabila aku beramal, baik dengan amal itu sedikit ataupun banyak, aku yakin amal itu pasti diterima oleh Allah dan akan diberi ganjaran pahala. Kata Nabi, itulah jawabannya. Nah, kalau Allah menghendaki selain pada yang demikian itu, pasti engkau disiapkan bukan untuk hal itu. Nah, jadi kata para ulama, ada 3 hal. Ada 3 hal menyebabkan matinya hati itu. Yang pertama, hubbud dunia. Kecintaan seseorang itu kepada dunia. Orang yang kecintaannya terhadap dunia, berambisi kepada dunia, itu menyebabkan hati orang itu menjadi mati. Hubbud dunia
ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu menyebabkan kerusakan, pokok daripada asal kerusakan. Banyak kerusakan-kerusakan yang kita lihat sekarang ini, khususnya di negara kita, Indonesia. Banyaknya korupsi, banyaknya pemalsuan emas, pertalit, pertamak, minyak goreng, macam-macam itu tidak lain disebabkan karena hubud dunia. Yang kedua, penyebab daripada matinya hati al-ghaflatu min dzikrillah, yaitu lalai daripada zikir Allah. Orang yang lalai daripada zikir kepada Allah itu menyebabkan hatinya mati. Yang ketiga, penyebab di antara matinya hati yaitu irsalul jawari fil ma'asi, membiarkan anggota tubuh tadi itu bermaksiat. Anggota-anggota tubuh ini kalau dibiarkan bermaksiat itu menyebabkan hati mati. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, maksiat itu masmumun qatilatun, racun yang mematikan. Efeknya daripada maksiat itu menyebabkan hati tadi itu menjadi mati. Ada 3 hal tadi itu yang menyebabkan hati itu mati. Yang pertama hubud dunia, yang kedua al-ghaflah an zikrillah, yang ketiga irsalul jawari fil ma'asi. Demikianlah tutur singkat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.